Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arum Wija Astuti Channel. Hai adik-adik di seluruh Nusantara, terutama kelas 6A SD Negeri 1 Kutosari Kebumen. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu semangat dalam belajar meskipun kalian harus belajar dari rumah. Mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama di sekolah. Jangan lupa like dan subscribe channel Arum Wija Astuti untuk selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anak yang Bu Arum sayangi dan Bu Arum banggakan, hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Siapkan buku siswamu, buku tulis dan peralatan tulisnya, serta simak video pembelajaran dengan seksama. Anak-anak, pada pembelajaran tema 2 subtema 1 ini, pembelajaran 1 kalian akan belajar tentang menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Yang kedua, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Apakah teman-teman, anak-anakku semua sudah siap belajar? Semangat ya! Rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Simak baik-baik pembacaan proklamasi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekarang simaklah teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno,
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Pringgadikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah teman-teman, anak-anakku semua yang Bu Arum sayangi, marilah kita belajar membuat peta pikiran menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Anak-anak, sebelum kalian membuat peta pikiran seperti yang sudah Bu Arum contohkan, kalian ingat kembali kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan hal tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Makna proklamasi bagi Indonesia adalah 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, disebut de jure. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Teman-teman, anak-anakku yang Bu Arum sayangi, tidak hanya manusia yang ingin hidup mereka terbebas dari penjajahan ataupun lawan. Mereka ingin hidup dengan tenang supaya dapat melestarikan kehidupannya. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan pun harus beradaptasi dengan lingkungan supaya dia terus bisa bertahan hidup. Teman-teman pernah lihat bunga teratai? Nah, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, teman-teman, dari bacaan teks tentang teratai, kalian dapat membuat peta pikiran menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari tadi.
Contohnya, apa fungsi daun yang lebar pada teratai? Kemudian, mengapa batang teratai berongga? Atau mungkin kalian bisa menambahkan kapan teratai melakukan fotosintesis? Di mana tumbuhan teratai tumbuh? Bisa juga menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, teman-teman, nanti kalian bisa mengulangi kembali latihan untuk membuat peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.